selamat datang di podcast kami dengan tema belajar bahasa. Oke guys, episode kali ini kita akan menghadirkan salah satu narasumber dari sekolah SMP Negeri 1 Seiban nih, dengan Ibu Sri Mariani. Ibu Sri Mariani. Kebetulan ibu ini adalah guru bahasa Indonesia, kan? Oke, tema kita kali ini sangat menarik nih guys, yaitu apa tuh ya? Kira-kira apa sih gitu? Jadi tema kita hari ini yaitu aliran linguistik fungsionalisme dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Seibamban. Iya. Kita langsung aja nih, tanya langsung. Diskusi langsung atau gimana? Sikat langsung. Tunggu dulu dong. Oke. Sebelumnya kita perkenalkan diri dulu lah ya. Perkenalkan, nama saya Yuni Pusite dan rekan saya. Halo, perkenalkan saya Jovita Sel. Oke nih, gak usah berlama-lama mungkin ya untuk pembuka kita yang menarik nih. Kira-kira apa sih Bu? Apa sih itu linguistik fungsionalisme itu sendiri begitu? Ya, baik. Kalau menurut saya, linguistik fungsionalisme itu aliran dalam ilmu bahasa yang memandang bahasa sebagai alat komunikasi yang terbukti untuk menyampaikan makna dalam konteks sosial. Oh, jadi lebih menekankan fungsi bahasa, bukan cuma struktur teman-teman, tapi juga tata bahasa. Begitu ya? Iya, karena bahasa itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sesuai aliran fungsionalisme. Dan juga teman-teman tidak akan terlepas dengan yang namanya bahasa. Kira-kira apa sih relevansinya di SMP Negeri 1 Seibamban ini? Kira-kira apa sih gitu? Kalau relevansinya sangat relevan karena bahasa itu semua sekarang kan berkembang. Bahasa itu dijadikan alat komunikasi. Jadi pendekatan fungsional itu membantu mereka memahami bagaimana menggunakan bahasa secara benar sesuai dengan tujuan komunikasi. Artinya, ketika menulis pidato, ketika membuat laporan, dan juga ketika mereka Wah, menarik sekali ya Jo ya sama pembahasan kita kali ini nih. Mungkin Bu Sri bisa nih kasih satu contoh penerapan fungsionalisme di dalam kelas mungkin ya. mungkin bisa di luar yang kita jelasin yang dijelaskan sebelumnya, misalnya pidato, mungkin kan prosedur bisa kan? Iya. Apakah juga nggak mungkin cuma kayak pidato aja. Apalagi di era SMP sekarang kan pasti ada pembelajaran apa sih itu teks prosedur, bagaimana tulis teks prosedur begitu. Mungkin bisa dijelaskan oleh narasumber kita langsung. Ya, kalau untuk contoh lain benar yang kalian katakan, ya kan? Contohnya itu tentang teks prosedur. Di mana di dalam teks itu kita menjelaskan tentang strukturnya dan juga memberikan tugas untuk mempraktekkannya secara instruksional. Jadi kita mendapat dua hanya berfungsi untuk bahasa, Mengenal bahasa di kehidupan sehari-hari. tapi menambah keterampilan di dalam membuat sesuatu gitu. Bagus ya sih. Sangat menarik. Ya. Dan saya yakin setiap metode itu pasti ada tantangannya nggak sih guys? Iya kan? Pasti ada tantangan. Nah, menurut Ibu nih, apa sih kendalanya dalam menghadapi siswa-siswa mungkin dalam pengerjaan teks prosedur itu tadi begitu? Kalau tantangannya, kalau menurut saya ketika mereka diberikan tugas untuk praktek membuat teks prosedurnya itu, ketika mereka membuat bahannya, disitulah tantangannya. Dimana mereka itu harus mencari bahan-bahannya dan juga mereka itu harus mempraktekkannya di sekolah. Jadi kalau menurut saya tantangannya itu. Mungkin solusi mungkin solusi. Pasti kalau misalnya ada tantangan pasti ada solusi ya guys ya. Permasalahan ini teman-teman. Iya. Ya, kalau solusinya, kalau menurut saya mereka bekerja dalam kelompok, di mana dalam kelompok itu mereka bahu-membahu untuk mengumpulkan bahan-bahan yang mereka perlukan untuk membuat prakteknya nanti di sekolah. Oh, baik. Terima kasih Bu Sri atas penjelasannya yang sangat-sangat menarik ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan nih guys bahwa aliran linguistik fungsionalisme itu sangat cocok digunakan dalam pembelajaran SMP Negeri 1 Seibamban nih guys. Jadi
karena membuat siswa bukan hanya tahu bahasa, namun juga mampu menggunakan bahasa di dalam kehidupan sehari-hari, dalam pembelajaran mungkin misalnya seperti yang dikatakan ibu narasumber kita yaitu Bu Sri. Di situ juga siswa diajarkan untuk menjadi pemimpin nantinya dalam membuat hal ataupun membuat sesuatu, baik itu makanan ataupun barang-barang yang lain. Nah, ini merupakan hal yang sangat-sangat menarik untuk bagus. Tapi mungkin waktu kita nggak bisa lama-lama ya guys ya. Mungkin di episode yang berikutnya. Jadi baiklah pendengar yang setia dan sangat-sangat effort mungkin. Terima kasih sudah menyimak podcast belajar bahasa dari episode kita kali ini. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Saya Yuni Pugisite. Saya Joki Kasela Dan narasumber kita Mariani SPD pamit undur diri. Bye bye.